Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, Dewa Hatcher. Saya membaca typing Anda di bawah, bahwasanya Anda bertanya mewakili dari pertanyaan Anda di bawah. Tidak paham kami apa itu Injil, karena membahas Bible saja. Benarkah itu? Benar. Ya, Anda Kristen ya? Ya. Oke, Anda bertanya apa itu Injil, itulah ya. Oke, Bang Zuma. Baik, Masya Allah. Jadi kalau di kami di Islam, Injil itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi kami Isa alaihi salam, yang mencakup hikmat yang muncul dari kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian isi kitab yang ada di tengah-tengah Bani Israel diuraikan, dijelaskan kembali oleh Nabi Isa alaihi salam. Penjelasan itulah yang disebut Injil. Penjelasan Nabi Isa. Injil itu kemudian dituliskan, tetapi metode yang digunakan tidak sama seperti Al-Quran. Jadi metode yang digunakan kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kemudian wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada sahabat menuliskan, lalu kemudian sahabat menuliskan dan sahabat menghafalkan. Bedanya dengan Injil, hikmat pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada Bani Israel, tak ada yang menulis, tak ada yang menghafalkan secara sah validasi dari Isa. Jadi Injil Sehingga, yang asli ditulis nggak? Sabar. Injil yang asli itu tidak dituliskan. Tidak dituliskan, tapi disampaikan ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Ini Abdullah ataniyal kitab. Kamu memberikan aku ketetapan, hukum-hukum. Ketika Nabi Isa menyampaikan hukum itu tidak ada perintah untuk menghafal, tidak ada perintah untuk menulis. Oke, jadi Injil yang asli nggak ditulis ya? Tidak dituliskan, tapi itu merupakan ketetapan. 157 bisa dibaca nggak? Gimana? Al-Araf ayat 157 bisa dibaca. 157. Boleh. Ya. Boleh. Saya tulis, saya bacakan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yattabi'una ar-rasul nabiyil ummin alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum. Ya. Itu ditulis nggak menurut tadi dibilang? Oke. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang nama mereka dapati tertulis dalam Taurah dan Injil yang ada pada mereka. Injil ditulis ya? Oke, baik. Di sini diterangkan bahwasanya tertulis. Tertulis bukan berarti bahwasanya buku itu harus betul-betul dari Injil yang Nabi Isa sampaikan, tetapi tertulis di dalam kitab yang ada pada mereka. Sedangkan kitab yang ada, sedangkan kitab yang ada pada mereka, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi ketetapan yang datang kepada mereka itu mereka sembunyikan. Tunggu dulu. Jadi ditulis nggak? Yang asli itu ditulis nggak? Kalau yang aslinya nggak dituliskan, tetapi yang Jadi terus kemudian ketetapan itu ada, ketetapan itu disembunyikan kemudian oleh mereka ahli kitab. Yang dituliskan, sabar dulu. Yang dituliskan itu adalah kitab yang sudah bercampur aduk dengan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab yang sudah dicampur masih bisa dipanggil Injil. Kitab yang datang kepada Nabi Isa itu ketetapan kan? Ketetapan hikmat. Yang ditulis itu loh. Yang ditulis itu adalah kitab yang bercampur aduk yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sudah dicampur aduk. Surah Al-Baqarah ayat 79.
75. Dengarkan, sabar dulu. Sabar. Saya jelaskan kepada saudara. Oke. Jadi Al-Quran. Jangan panjang-panjang. Kita di Oh, awal. nggak bisa dong. Harus saya jelaskan. Ini kenapa kitab nggak bisa? saya. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka percaya kepada kamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami padahal mereka mengetahuinya. Tuh dijelaskan sama Al-Quran. Setelah mereka mengetahui apa kata Allah di dalam Al-Quran dikatakan begini, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yazuddun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi diteruskan kemudian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menorehkan bahwa ketetapan-ketetapan yang ada pada Nabi Isa alaihissalam mereka tuliskan kemudian dengan mencampur adukkan dengan karangan-karangan duga-menduga, tahayul, angan-angan mereka saja. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Nah, mari saya buktikan kepada saudara bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini adalah betul adanya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 di kitabnya orang Kristen, apakah betul yang diterangkan Al-Quran ini atau salah? Kita lihat di dalam Yohanes 1, di situ Yesus memanggil kemudian seorang muridnya bernama Filipus. Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea bersama dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Apa yang terekam di sana? Ketika kemudian dia sampai ke Galilea, ternyata Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah di Galilea. Nah, lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, apa yang dituliskan di sana? Sabar. Apa yang dituliskan di sana? Ternyata kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 diterangkan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Boleh dong saya mencari tahu mana Injil Yesus itu yang diberitakan oleh Filipus, yang tertulis sebagai nas. Nas artinya tertulis. Mana Injil itu? Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Ayo, tugas Anda sekarang menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Silakan. Silakan. Injil Allah yang diberitakan oleh Filipus berupa Injil Yesus itu mana? Hostnya atau adminnya jangan pengecut dong orang gitu. Ayo dong. Silakan Anda tunjukkan Injil Yesus, Injil Allah yang diberitakan Yesus dan juga Filipus. Tunjukkan kepada saya. Kan, mute. Ntar saya kalau ngomong di mute lagi. Siapa yang nge-mute? Gak ada kan? Enggak ada yang mute kau. Enggak ada. Silakan. Silakan Anda tunjukkan Injil Yesus atau Injil Allah yang Yesus sendiri beritakan kepada Bani Israel. Silakan. Kalian ngambil dari Bible. Ya, kalian ngambil dari Bible. Tadi saya membaca dalil Quranku. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Belum lagi ketika saya mengatakan fawailul lilladina yaktubuna al-kitab bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu belum kasih samamu. Sekarang tugasmu adalah menunjukkan kepada saya Injil Allah, Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan juga Filipus ketika mereka melakukan penginjilan di Galilea. Silakan. Jangan kau kasih saya Lukas, Markus yang buku surat kabar yang nggak jelas itu ya. Jangan. Saya minta Injil Allah dan juga Injil Yesus yang diberitakan Filipus di Galilea bersama dengannya. Silakan. Itu dapat Filipus dan Galilea dari bertanya kau tajam. Saya tanya Injil Allah yang diberitakan Yesus itu mana?
Giliran kau ditanya kau kena stroke. Saya tanya loh, mana Injil Allah? Injil Allah. Saya tanya Injil Allah mana? Ya gue nanya Injil yang lain. Kau dengarkan baik-baik saudaraku ya, penyembah makhluk kuburan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dengarkan baik-baik. Nabi Isa alaihissalam itu, Nabi Isa alaihissalam itu nabi yang diutus kepada Bani Israel, di mana muara Kristen itu lahir, tumbuh dari sana oleh orang-orang Farisi yang benci kepada Nabi Isa. Maka kamu yang punya kewajiban kemudian untuk menunjukkan kepada kami kitab itu yang kalian ambil, kalau memang itu berasal dari nabi kami yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tentu kitab itu juga dong, ketetapan itu juga dong yang diceritakan di dalam kitabmu, yang mana kitabmu menuliskan tentang kisah tentang sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Sedangkan pengarang-pengarang kitab lo itu belakangan menulis cerita-ceritanya. Tunjukkan kepada saya Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel bersama muridnya Filipus. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan padamu, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Saya sudah menjelaskan ketika kamu bertanya sama aku, nabiku Nabi Muhammad datang di abad ke-7 menjelaskan dari isi kitab sebagian ketetapan Tuhan yang mereka sembunyikan para ahli kitab. Sekarang saya minta bukti. Saya minta bukti mana? Kalau tidak disembunyikan ketetapan-ketetapan itu, berarti muncul sekarang nih. Kamu tunjukkan kepada saya, jangan gitu. Jangan gitu dong. Jangan kecewakan orang-orang Kristen. Dipikirnya kamu itu cerdas dan dipikirnya kamu bisa memojokkan agama Islam. Gak bisa. Sekarang kau baca sama saya Injil yang ada di dalam kitab yang diterangkan oleh para wartawan yang kau imani kitabnya itu sebagai kitab suci, padahal surat kabar yang mengabarkan tentang Yesus memerintahkan Injil kerajaan Allah, dan Filipus yang beritakan nas berdasarkan Injil Yesus. Mana Injil itu? Mana? Gue nanya Injil lu kan? Mana? Apakah Injil Bible? Ya, justru Bible itu bukan Injil. Yang saya maksud ini bukan Bible. Yang saya maksud Injil yang diberitakan Yesus. Dengarkan saudara. Yang saya maksud ini yang diberitakan Yesus di Galilea. Lalu datanglah Yesus ketika Yohanes ditangkap. Yesus bersama Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang saya tanya, dengar. Yang saya tanya, Injil Allah. Yang saya tanya, Injil Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel itu mana? Jawab. Sumber dari mana? Ya. Jawablah. Wartawanmu mengatakan, wartawan Markus, wartawan Yohanes, wartawan dari surat kabar Matius menceritakan kalau Yesus pernah datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu wartawan, dan pewarta mencatatkan sejarah itu di dalam surat kabar bernama Markus, bernama Kisah-kisah Pewarta. Nah, saya melihat di Kisah Pewarta 8 nomor 43, ternyata pewarta itu menceritakan kalau Filipus ini memberitakan, dan poinnya di 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Kalau nas itu berarti tertulis, memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Tolong sekali lagi. Saya masih menghargai Anda.
Tolong tunjukkan nas yang menceritakan tentang Injil Yesus yang Yesus beritakan kemudian bersama Filipus di Galilea, yang mana narasinya mengatakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jangan kau bilang Yesus menenteng buku Lukas, Markus, Kisah Para Rasul, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Jangan kau bilang gitu, karena itu adalah surat kabar yang muncul belakangan. Sekarang kau tunjukkan Injil Allah itu, silakan. Injil Allah, silakan. Satu, ada, dua, tiga, lima, udah, sembilan, kau bertanya tajam, begitu ditanya tumpul. Bingung kau kan? Bingung kau. Makanya lebih akurat Al-Quran, lebih sahih Al-Quran pemberitaannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang padamu nabiku Muhammad untuk menceritakan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil Allah. Silakan. Woi, dempelak, mana Injil Allah? Woi, Al-Quran saya mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan Injil Allah kepada saya yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel. Silakan. Nah, mereka bilang di mana Quran bilang mereka. Woi, apa yang ditanya tolong kau jawablah. Di mana? Tunjukkanlah. Nggak usah kemana-mana. Kau kok nangis kau di sini? Aduh, matilah longor ini. Al-Quran saya mengatakan Injil yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disembunyikan. Maka Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian isinya. Apa sebagian isinya itu? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu sebagiannya tuh. Sekarang kalau Anda nggak percaya kepada Quran, oke. Tapi Anda boleh tidak percaya kepada Quran, tapi tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Tunjukkan. Surat apa, ayat apa? Giliran ditanya kitabnya bernapas pun kau susah. Al-Quran sekali lagi, Al-Quran saya udah bacakan. Poin-poin Al-Quran menceritakan tentang hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel, yang diajarkan Nabiku Isa alaihissalam, yang namanya dipalsukan kemudian menjadi Yesus oleh orang-orang kafir laknat. Surat Itu disembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, aku melihat wartawan-wartawan yang dikumpulkan tulisannya oleh konsili. Di situ ada catatan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel bersama Filipus. Filipus memberitakan Injil Yesus. Yang hadir di Indonesia, Injil Lukas, Injil Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, dan seterusnya. Saya nggak butuh itu semua. Itu kan cuma informasi dari wartawan. Yang saya butuhkan adalah informasi primernya tentang Yesus memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu. Mana Injil Allah? Tunjukkan. Mas nggak bisa jawab surat apa? Inilah akibat kalau terlalu banyak makan dedak. Kurangi makan dedak, kurangi. Ya, lebih baik kau makan serpihan besi-besi habis potongan orang melas daripada kau makan dedak otakmu kayak gini. Tumpul otak kau kan? Ditanya tentang Injil Allah. Belum lagi ketika pewarta Yohanes, pengarang buku Yohanes mengatakan gini,
Dalam Yohanes 17:8, konon Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Nah tuh, Yesus menerima firman kan? Telah aku sampaikan. Nah, sudah disampaikan bukan? Kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus berikan kepada muridnya? Mana? Tunjukkan kepada saya. Apologi itu disuruh belok-belokan mau Mindset udah. Turun aku. Anu kau. Apa aja longor kali kau nongor. Sulit.